Halo guys. Ya, ini kita mau coba bikin vlog. Ini vlog pertama kita. Kita mau bikin vlog ya tentang sharing-sharing apapun yang akan kita sharingin. Ya, semua ntar kita mau sharing semua. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, Like dan komen. kalau kalian Dan juga jangan lupa terinspirasi. share. Ya, kalau kalian terinspirasi dan juga terberkati, boleh juga di-share biar yang lain juga bisa nonton. Yuhu. Nah, jadi di vlog pertama kita ini kita mau share apa, Beb? Membahas apa ini ya? Aku sih kemarin ya belakangan ini emang pengen banget share tentang pengalaman kehamilan aku. Kehamilan. Ya, memang sih beberapa waktu yang lalu sempat aku share di story IG aku, ada di highlight juga. Cuman kita Instagram Mary Grace Owen. ya Mary Grace Owen. Ntar pasti ada kok linknya di bawah. Ya, di bawah deskripsi pasti. Nah, cuman kita juga pengen cerita istilahnya lebih detail gitu ya, Beb. Kalau video. kalau kita ngomong kan bisa lebih detail, kalau lewat tulisan atau story kan terbatas banget. Jadi ya to the point aja. Semuanya bermula waktu aku pakai contekan ya, biar kita ceritanya terkonsep gitu. Bilang dong kita udah married ya? Kelewat. Ya kita udah married Ya. sebelumnya ada di video-video sebelumnya, video pernikahan kita di Madiun ataupun Boleh diklik. Banyuwangi. Bisa nggak dikeluarin linknya di sini? Ya bisa lah. Ya pokoknya nanti ada Ada video-video, di deskripsi, ada ada di video lamaran kita. Mulai dari pacaran, jadi kita udah LDR hampir 5 tahun. Ada juga video-video kita terus lamaran, terus akhirnya kita married juga di tanggal 14 Juni tahun lalu ya, 2019. 2019. Jadi tanggal itu kita pemberkatan nikah di Madiun. Jadi aku orang Madiun. Terus 10 hari setelahnya tanggal 4 Juni ya bener Juni di tahun yang sama juga di Situbondo, perbatasan Banyuwangi gitu ya, Beb. Gitu di rumahnya suami aku. Jadi kita 2 kali resepsi. Istilahnya kalau orang Jawa ngunduh mantu. Nah, jadi pastinya kalau waktu acara seperti itu kita riuh banget, hektiknya banget, capek banget, tapi happy ya. Ya jelas. Karena kita berusaha semuanya urus seperfeksionis mungkin. iyalah, pasti ya banyak orang kalau urus nikah seperti itu. Tapi yang bikin kita rasanya puas banget adalah karena istilahnya setelah 5 tahun kita membangun hubungan LDR, yang LDR pasti ngerti banget gimana susahnya, gimana perjuangannya, gimana berantemnya, dan akhirnya sebenarnya bukan akhir ya, tapi lebih kepada awal buat kita masuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi disitulah cerita kami lebih Maaf ya dalam kalau lagi. ada suara-suara karena ini bikinnya di rumah ya, banyak banget ponakan-ponakan ini, Ya, jadi karena social distancing di rumah aja ya, jadi ya semua pada ya, ngumpul di gitu rumah, jadi rame ya. Jadi ya ada selingan-selingan, ada maklum. backsound trik gak apa-apa wis. Oke, terus setelah acara itu semua selesai, kita mulai ada rasa gundah gulana gitu ya, mulai ada rasa galau terhadap apa ya, kayak kalau orang udah pacaran lama pasti kan ditanyanya kapan nikah gitu kan. Nikah lama. Enggak, kalau udah pacaran lama sebelumnya. Nah, misalnya kita orang udah pacaran lama gitu kan, misalnya ditanya Kapan nikah? kapan nikah. Tapi kalau udah nikah ditanya lagi kapan punya anak. Nah, waktu di pertanyaan itulah yang istilahnya bikin kita galau, gundah gulana gitu kan. Terus, dan itu yang paling mengganggu pikiran kami berdua. Kenapa? Karena jadi sekitar 2 tahun yang lalu aku pernah periksa. Setahun sebelum nikah berarti? Ya lebih sih, Beb. Waktu itu aku sejak SMP itu datang bulanku itu nggak teratur ya kan.
gak teraturnya parah banget. Jadi kayak bisa misalnya 1 bulan bisa 2 kali, atau 2 bulan 1 kali, atau 8 sampai 9 bulan cuma 1 kali, enggak sama sekali. Kadang juga siklusnya tuh nggak beres, misalnya Sebulan bisa 2 kali. sebulan juga bisa 2 kali. Terus kadang normalnya tuh kan Beb sebenarnya kan 3 sampai 7 hari ya, aku kadang cuma 1 hari 2 hari doang, atau kadang malah kayak 2 minggu kayak, jadi kacau banget. Nah awalnya kayak cuek aja, karena kalau masih SMP SMA kan ya udahlah ya gitu kan. Tapi pas udah mulai kuliah terus pacaran serius sama dia gitu kan, jadi mulai dong aku mikir jauh, maksudnya wah ini berarti kayaknya ada sesuatu yang gak beres sama reproduksi aku gitu kan. Makanya waktu itu aku akhirnya periksa di rumah sakit di Semarang. Aku periksa, jadi waktu itu di dokter kandungan, jadi ngantrinya sama ibu-ibu hamil gitu. Dikiranya aku hamil di luar nikah gitu, karena masih imut banget ya. Jadi waktu itu periksa, terus ya, dan waktu aku periksa tuh sudah 2 atau 3 bulan nggak datang bulan. Jadi waktu datang otomatis langsung ditanya, sorry ya, jadi kayak pernah berhubungan kayak gitu, terus sudah menikah atau seperti ya hal-hal semacam itu yang karena pasti dokter mikirnya kalau belum datang bulan itu kemungkinan pertama adalah kantong rahimnya berarti ada isinya gitu kan, sel telur sedang dibuahi alias sedang hamil gitu kan. Jadi otomatis aku langsung di USG, jadi benar-benar memastikan nggak ada kantong rahim, nggak ada isinya gitu kan. Nggak cukup di situ, aku harus tes urin dulu gitu, jadi benar-benar mastiin aku nggak datang bulannya bukan karena lagi hamil gitu. Nah setelah itu baru setelah hasilnya memang deal, aku emang negatif, jadi emang berarti ada sesuatu yang nggak beres kan sama reproduksi aku. Terus ya udah, dokter itu ngomong, ditanya kamu ada rencana nikah kapan, ada planning nikah kapan. Nah ya udah, aku tutup poin aja, aku ngomong waktu itu kan masih kuliah ya, cuman aku bilang mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi saya mau merit dok gitu, karena memang planningnya setelah kuliah gitu mau merit. Nah jadi dokternya waktu itu bagus gitu, maksudnya periksanya nggak telat karena masih bisa ada waktu untuk memperbaiki sistem reproduksi aku. Nah, terus kan aku kan tanya, loh emang kenapa dok gitu kan, karena kalau sampai datang siklus menstruasi itu nggak beres, artinya sistem reproduksi itu juga nggak beres, dan berarti istilahnya kalau kayak kamu mau program hamil itu tuh susah, dengan kata lain untung-untungan gitu loh. Nah kalau kita mau ngomong kasarnya ya berarti susah punya anak gitu loh ya. Jadi aku nggak bisa ngitung masa subur pertama, karena ya belum tentu kan tiap bulan keluar gitu loh sel telurnya. Nah itu yang akhirnya mengganggu pikiran kita gitu ya Beb. Nah jadi waktu itu aku waktu keluar gitu dari tempat periksanya, dari ruang dokter, aku langsung telepon sama dia, waktu itu masih pacar aku ya. Aku langsung ngomong dan aku langsung nangis gitu, karena maklum cewek baperan ya. Aku langsung nangis dan aku bilang, Beb gini gitu. Dan waktu itu aku langsung yang kayak ngomong gini loh, waktu itu berarti kita udah 3 tahunan pacaran ya Beb, lebih. Nah aku ngomong ini, jadi karena gini, yang namanya keturunan dalam satu rumah tangga itu kan pasti jadi kerinduan semua rumah tangga ya. Nah makanya aku ngomong sama dia, hasilnya kayak gini nih Beb gitu, kamu gimana? Jadi ya waktu itu aku ngomong dia apa adanya, dengan kesiapan bahwa siapa tahu ya mungkin dia mau think twice gitu waktu mau lanjutin hubungan sama aku, karena istilahnya kita harus siap kemungkinan terburuk kalau emang nggak bisa punya anak gitu loh. Jadi ya aku ngomong apa adanya, aku nggak yang kayak nggak nakut-nakutin, tapi dengan apa yang dibilang dokter ya harus siap akan kemungkinan terburuk itu gitu loh. Nah terus ya udah aku ngomong dia, tapi puji Tuhannya ternyata dia nggak mundur gitu loh. Dan itu ini sedih loh Beb. Jadi maksudnya di saat
dia tahu yang sebenarnya dia punya kesempatan atau alasan lah untuk mundur atau think twice untuk tinggalin aku atau cari wanita lain. Tapi puji Tuhannya pria ini bertahan dan dia malah bilang kayaknya dia semangatin aku kayak enggak lah gitu ya, nggak usah dengar apa kata dokter kayak gitu. Jadi kita ini sama-sama anak pendeta ya, tetapi ternyata ya sama aja seperti manusia pada umumnya. Waktu kita dengar suatu hal yang gak enak atau ya bikin kita sedikit khawatir, kita juga goyah gitu, kita juga butuh orang yang support. Nah puji Tuhannya dia support aku, dan disitu baru aku kayak melek gitu ya, oh iya. Tapi nggak yang semata-mata langsung oh iya aku percaya mujizat Tuhan, nggak gitu ya Beb. Itu prosesnya panjang banget, karena setelah aku tahu tentang itu sampai akhirnya menikah itu ya Beb, galaunya tuh nggak ada habisnya, karena kayak takut dan kita nggak punya anak gimana Beb, kayak gitu. Tapi dia kerennya ngomong gini sih, ya udah kalau misalnya mentok-mentoknya nggak punya ya kita bisa adopsi atau angkat, kita sempat kepikiran gitu loh. Dan ya, dulu kepikirannya karena apapun yang terjadi itu semua sih pasti seizin Tuhan sih. Jadi pokoknya aku bersyukur banget loh, serius. Dia maksud aku tuh keren banget gitu loh, dia sampai yang ya udah kalau nggak bisa punya anak ya ntar kita angkat anak aja. Mesti kayak aku tahu sih bagi kamu nggak segampang itu ya Beb, maksudnya waktu kamu ngomong itu pun pasti berat, tapi yang aku hargai itu Ya apalagi orang-orang yang kenal aku dia juga tahu ya aku suka banget sama anak kecil. yes gitu. that's right, itu yang bikin aku Ya, tuh itu sedih. ya apa ya, ya itu sih yang paling bikin sedih. Jadi dia tuh istilahnya orang-orang yang kenal dia pasti tahu dia tuh cepet banget deket sama anak kecil. Bapak Saking udah tua kan. anak kecil pun selalu nempel. Tuh. Jadi Gendong-gendong. emang dia itu Ya itu sih yang bikin sedih, Ah, bikin betul. down sih. Bikin down Awal-awal banget. merit itu asli sih stres sih. aku juga suka, kalau aku tuh suka yang kayak mulai parenting anak-anak misalnya umur 3-4, aku tuh suka ngajarin gitu. Dia suka yang lebih kayak ke baby gitu. Jadi kita suka, jadi makanya waktu denger itu setelah nikah tuh bener-bener ganggu pikiran kita banget. Terus kayak apalagi itu kan musim nikah ya Beb. Iya banyak banget Itu musim nikah. Jadi setelah kami nikah tuh banyak banget teman-teman, dan terutama teman-teman yang kita kenal gitu, banyak banget yang juga menikah. Dan yang kita sedih adalah mungkin sekitar berapa minggu atau maksimal sebulan ya Beb, mereka ada yang sebulanan. posting. Jadi sebulan hashtag setelah gitu. merit kita ada teman Beberapa yang teman. ya ternyata dia Beberapa teman terus udah ada yang hamil. posting respect positif gitu Itu tambah bikin kita makin dia udah kayak duluan ya. that's right, jadi kayak bikin kita kayak duh kok dia udah duluan ya kayak gitu. Terus kadang kayak akhirnya kita kayak nyalahin diri sendiri ya, apa kita kurang berdoa kayak gitu, apa kayak kita akhirnya introspeksi gitu kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Nah akhirnya kita setelah nikah tuh bener-bener yang berdoa banget ya Beb. Ya memang dari awal merit sih, dari kita siap pacaran sih kita membiasakan apa tuh namanya doa bareng. Itu pun sejak pacaran kita minta nanti kalau kita udah merit ya Tuhan kasih ngomongan gitu tuh, doa kita sejak pacaran sih. Dan setelah merit pun Lebih lah, maksudnya kayak makin lebih lagi kayak makin pengen lah gitu. mulai awal merit tiap malam kita mesbah keluarga berdua doang. berdua gitu. Kita berdoa tuh Kita sampai selalu mintanya dia minta ngomongan itu sampai sampai minta ngomong. Nangisnya sampai yang sesenggukan gitu loh, sampai yang bener-bener kayak seorang anak minta
sesuatu sama bapaknya gitu loh. tapi nggak dikasih. Nah itu Sih kita mikirnya baru awal merit itu udah sampai keinginan kayak gitu, terus sampai sebulanan itu kita doa tetap sebulan 2 bulan bahkan ya, 2 bulanan 2 bulan mintanya di malam hari, selalu kita masuk keluarga malam hari itu doanya kayak gitu. Salah satu pokok doa yang selalu kita doakan juga kita minta anak. Dan terus juga satu ayat yang memperkuat kita waktu kita berdoa itu ada di dalam Matius pasal 18 ayat 19 yang ngomong gini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi itu yang kita pegang, dan setiap malam tuh kita berdoa, kita nangis, kita minta. Dan kayak terus di bulan ya pas nikah, setelah nikah ternyata aku datang bulan. Terus di bulan berikutnya seminggu setelah diberkati jadi di setelah Madiun ya. Jadi pas yang di sini itu acara pas di datang Banyuwangi, bulan dia sensinya parah. gitu. Terus di bulan berikutnya di bulan Juli ya kita berharap dong ya. Jadi pas datang bulan tuh aku sedih ya Beb. Dia justru tiap datang bulan ya gua datang bulan Beb gitu. Ya udah, tapi dia malah meluk aku kok kayak nggak positif gitu, malah mikirnya kok negatif. Ya seneng tuh Beb, berarti kamu 2 bulan ini teratur gitu kan. Teratur, tapi aku sedih gitu, berharapnya kan ya enggak haid gitu. Terus tapi ya waktu kita ngarep-ngarep, kita istilahnya fokusnya tuh apa yang kita minta gitu ya. Apa yang kita apa mau, yang apa yang kita kejar terus, apa yang kita minta, apa yang kita mau, apa yang kita belum punya. Di situ yang bikin kita malah kehilangan sukacita. Bener ya, kita akhirnya kayak sukacita sih, tapi gimana sih sukacitanya kayak orang nyangkut gitu nggak sih Beb? orang udah maksa minta tapi nggak dikasih itu ya Seneng gimana? tapi nyangkut kan, senengnya kayak nggak jebol gitu loh waktu itu. Maksudnya ada satu titik kita bener-bener kayak yang yang bikin down sih. terus ganggu banget, maksudnya kayak pas ada saatnya kita emang seneng, tapi pas malam keinget itu lagi, sedih lagi kayak gitu, ngarep lagi kayak gitu, sampai akhirnya satu titik kita ubah pola pikir kita ubah cara berdoa kita Udah satu titik pasrah sih. Kayaknya kita mikir kayaknya salah deh kita, mungkin ya itulah evaluasi sih ya. itulah gunanya evaluasi, mungkin apa kita salah doanya kali ya, Karena ya mau sampai kapan gitu loh, kayak kita kita mau minta tapi maksudnya mintanya maksa. tuh kita kayak Jadi jangan memaksakan diri kita sendiri, jangan memaksakan kehendak kita. Jadi satu titik kita udah kita pasrah apa maunya Tuhan. Ya disitulah kita mikir, udahlah, kalaupun Tuhan belum ngasih kita anak di awal-awal pernikahan ini, udahlah, pasti nanti juga Tuhan kasih. Kalaupun enggak, ya itu satu titik kita sampai merasa wes lah, istilahnya bahasa Jawanya sakarmu, istilahnya ya terserah Tuhan lah mau kapan ngasihnya, ataupun amit-amitnya kita nggak dikasih pun ya udah pasti ada rencana gitu aja. jadi emang kita berdoa tuh nggak cukup dengan iman ya Beb, tapi kita harus berserah. Misalnya gini, it's okay kita minta, Tuhan emang juga suruh kita minta apa yang kamu mintalah gitu kan, maka kamu akan diberi. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa adalah kita juga harus berserah. Hidup kita ini itu ada di tangan Tuhan, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita lupa, kita selalu nggak, sebelumnya ya kita sempat lupa, kita nggak tutup bahwa ya Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi gitu, like your will be done. Itu kita lupa poin itu gitu. Nah itu yang bikin kita kayak makanya nyangkut. Tapi waktu kita di satu titik kita sadar, kita rubah pola doa kita, yaudah kita tetap minta, tetap gitu, kita tetap minta. Tapi bedanya mintanya lebih kayak bukan capek ya Beb, nggak nangis ya kita, maksudnya kayak ya udah kita kayak ya minta aja gitu. Yang penting kita udah minta dan apa ya, melakukan apa yang bisa kita lakuin sehari-hari ya. Jadi waktu itu ya kita tetap berdoa, kita minta terus
Nah, ini yang aku mau, bukan tips ya, tapi lebih ke ilmu ya. Jadi waktu itu aku percaya Tuhan yang kasih hikmat. Waktu itu aku cari di Google, maksudnya kayak gini, kan aku masalahnya nggak teratur ya datang bulan. Jadi waktu itu aku nggak teratur, jadi aku cari baca-baca di Google gitu kan. Tiba-tiba aja aku nemu, dan aku percaya itu Tuhan yang bawa ya.